Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sujana Putra. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih perencanaan sistem informasi itu dan apa aja sih tahap-tahapannya dan juga proses-prosesnya. Kalau kamu mau lebih tahu lagi, lanjut ke video. Perencanaan sistem itu salah satu tahapan atau fase pengembangan yang pertama. Dalam tahap ini menentukan suatu rangkaian atau kerangka kerja yang menyeluruh. Bagian ini melibatkan para manajer ataupun para senior yang profesional guna menemukan strategi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Nah, perencanaan sistem itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada perencanaan sistem jangka pendek dan perencanaan sistem jangka panjang. Kalau perencanaan sistem jangka pendek itu waktunya terdiri dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Dan kalau yang jangka panjang itu waktunya itu maksimal sampai 5 tahun. Nah, perencanaan jangka pendek itu salah satu perencanaan yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan di Indonesia. Kita kenal dua macam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan tahunan pembangunan yang dituangkan ke dalam data isian proyek, dan perencanaan tahunan kegiatan rutin yang dituangkan dalam daftar isian kegiatan. Dan kalau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 10, 20, atau 25 tahun ke depan. Karena demikian panjangnya siklus perencanaan ini, maka perencanaan jangka panjang memuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, dan dalam terperinci. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan sistem, yaitu mendefinisikan proyek, memodelkan proyek, membuat penjadwalan proyek, menyeimbangkan rencana proyek, dan juga menyetujui rencana proyek. Apa sih perlunya rencana sistem itu? Perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas harus dilaksanakan sebelum dikembangkannya sebuah sistem perencanaan. Sistem perlu dilakukan agar pembangunan atau pengembangan sistem sesuai blueprint yang ada, yang sesuai dengan visi, misi, dan juga sasaran organisasi. Lalu proses perencanaan sistem. Yang pertama itu ada mengkaji perencanaan strategis, yaitu perencanaan sistem informasi harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Jika organisasi bertujuan positif profit, maka sistem informasi yang dikembangkan harus mendukung pencapaian itu. Dengan mempercepat proses transaksi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan proses pengendalian, dan sebagainya. Yang kedua itu ada mengidentifikasi proyek. Tahap ini menetapkan ruang lingkup proyek dan subsistemnya. Ada kemungkinan proyek besar perlu dikomposisi menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Dan yang ketiga, menetapkan sasaran. Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai proyek-proyek. 3. Menetapkan sasaran. Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh proyek. Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh proyek, sistem, dan biasanya dinyatakan dalam pernyataan yang terstruktur dan bersifat kuantitatif. Yang 4. Menetapkan kendala. Kendala-kendala yang perlu diidentifikasi meliputi batasan dana, batasan waktu, umur dari sistem, batasan struktur organisasi, batasan peraturan yang berlaku. 5. Menetapkan prioritas. Dalam jangka panjang, sering melibatkan lebih dari satu proyek, sehingga perlu ditetapkan prioritas proyek. 6. Membuat laporan perencanaan. Hasil dari perencanaan biasanya didokumentasi dalam bentuk laporan tertulis berisi semua rincian di atas. 7. Persetujuan manajemen. Laporan yang dibuat dipresentasikan kepada manajemen dan komite pengarah untuk disetujui dilanjutkan pada tahap analisis. Pada tahap ini juga ditetapkan mekanisme pengendalian khususnya berkaitan dengan anggaran dan jadwal analisis. Nah, segitu aja nih pembahasan tentang perencanaan sistem kali ini. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.